Terbongkar. Alasan sebenarnya doa Anda belum dijawab. Percayalah pada waktu Tuhan. Inilah yang ingin kusampaikan padamu hari ini. Doa yang tertunda bukanlah doa yang ditolak. Waktu Tuhan mungkin bukan waktumu. Waktu Tuhan mungkin tak sesuai ekspektasimu, tapi Tuhan tak pernah keliru. Dia tak pernah terlambat, tak pernah melewatkan janjinya. Jika hari ini kau menantikan Tuhan, izinkan aku menguatkanmu. Menunggu Tuhan memang berat, tapi ingat, penantianmu selalu ada tujuannya. Tuhan tak pernah bekerja secara kebetulan. Segala yang Dia lakukan disengaja dan penuh makna. Sekeras apapun kita ingin maju sekarang. Sesegera apapun kita ingin terobosan itu datang. Seringkali, kita belum siap. Tahu apa yang Tuhan lihat? Mungkin ada pelajaran yang harus kita pahami lebih dalam, maka Dia membuat kita menunggu. Mungkin ada perubahan yang perlu kita lakukan, maka Dia membuat kita menunggu. Mungkin iman dan kedewasaan rohani kita perlu bertumbuh, maka Dia membuat kita menunggu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdoalah untuk kesabaran. Mintalah karunia ketekunan di musim penantian ini. Kedua, berdoalah agar Tuhan menunjukkan langkah berikutnya pada waktunya. Ketiga, berdoalah agar hatimu terbuka untuk pekerjaan Tuhan di musim ini. Banyak orang percaya melakukan kesalahan. Mereka berhenti berdoa, berhenti percaya, hanya karena jawaban tak datang sesuai jadwal mereka. Peperangan rohani menunda jawaban doamu. Tahukah kamu? Terkadang doa tertunda karena peperangan rohani. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, "Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa." Contohnya Daniel. Dia berdoa 21 hari, dan ketika jawaban datang, malaikat berkata, lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mihael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel 10 ayat 12-13. Doa Daniel tidak ditolak, hanya tertunda karena perlawanan rohani. Mungkin saat ini, doamu juga sedang diperangi oleh kuasa kegelapan. Tapi jangan takut. Senjatamu, Mazmur 35. Saat perlawanan datang, berdoalah seperti ini. Berbantahlah, Tuhan, melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda, orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Ingat, Tuhan adalah perisaimu. Dia benteng yang tak tergoyahkan. Tak ada musuh, yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang bisa menyentuhmu dalam perlindungannya. Serahkan segalanya padanya. Katakan pada Tuhan hari ini, "Aku menyerahkan semuanya padamu, Tuhan." Aku tak akan hidup dalam kekhawatiran, mencoba memperbaiki segala sesuatu sendiri. Aku percaya Engkau yang akan berperang bagiku. Mari kita berdoa.
Tuhan, jika Engkau menempatkanku dalam musim penantian untuk menumbuhkan iman atau kedewasaanku, jadilah kehendak-Mu. Berikan aku kasih karunia untuk menantikan-Mu dengan iman yang teguh. Sekalipun terobosan tak datang sesuai waktuku, aku tak akan goyah. Seperti Mika 7 ayat 7 katakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ketika aku lemah, buatlah kuasa-Mu sempurna dalam kelemahanku, seperti firman-Mu dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aku bersyukur bahwa kasih setia-Mu kekal abadi. Ketika hatiku kalut, tuntunlah aku ke batu yang tinggi, tempat perlindunganku. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, amin. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, jiwa menanti-nantikan Dia, karena kasih setianya selama-lamanya. Jangan menyerah. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.